Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winda Lestari. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen etika bisnis. Yang pertama, tata kelola etis dan akuntabilitas bisnis. A. Prinsip Good Corporate Governance. Prinsip GCG dikenal dengan istilah tarif, di mana tarif itu adalah transparansi, accountability, responsibility, independensi, fairness, dan penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, transparansi. Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Yang kedua, accountability, yaitu perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu, perusahaan harus dikelola secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Yang ketiga, responsibility, yaitu perusahaan harus memenuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen. Yang keempat yaitu independensi, yaitu perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Yang kelima, fairness, yaitu perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan atas kewajaran dan kesetaraan. Yang B, pengembangan program etika. Yang pertama, pengendalian diri, artinya pelaku-pelaku bisnis dan pihak yang terkait mampu mengendalikan diri mereka masing-masing untuk tidak memperoleh apapun. Di samping itu, pelaku bisnis sendiri tidak mendapatkan keuntungan dengan jalan main curang dan menekan pihak lain untuk menggunakan keuntungan dengan jalan main curang dan menekan pihak lain untuk menggunakan keuntungan tersebut. Yang kedua, pengembangan tanggung jawab sosial atau social responsibility. Yang ketiga, mempertahankan jati diri dan tidak mudah untuk terombang-ambing oleh pesatnya perkembangan informasi dan teknologi. Yang keempat, menciptakan persaingan yang sehat. Yang kelima, menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan. Yang keenam, menghindari sifat 5K, kata balance, kong kali kong, koneksi, kolusi, dan komisi. Yang ketujuh, mampu menyatakan yang benar itu benar. Yang kedelapan, menumbuhkan sikap saling percaya antara golongan pengusaha kuat dan golongan pengusaha ke bawah. Yang kesembilan, konsekuen dan konsisten dengan aturan main yang telah disepakati bersama. Yang ke-10, menumbuh kembangkan kesadaran dan rasa memiliki terhadap apa yang telah disepakati. Yang ke-11, perlu adanya sebagian etika bisnis yang dituangkan dalam suatu hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan. Yang ke-12, tanggung jawab sosial bisnis. Poin yang kedua yaitu pendekatan dalam pengambilan keputusan etika. Yang A, analisis biaya manfaat. Analisis biaya manfaat, manajemen perusahaan makin meningkatkan kesadarannya bahwa keputusan bisnis seringkali memiliki dampak yang tidak dapat diukur dengan mudah menggunakan analisis akuntansi tradisional. Pemerintah dan kelompok-kelompok kepentingan khusus dengan cepat menunjukkan bahwa banyak biaya yang dihasilkan dari keputusan bisnis tidak tercermin dalam atau yang di luar laporan perusahaan. Analisis biaya manfaat atau ABM dapat digunakan untuk menentukan proyek apa yang harus dilakukan,
untuk memantau kinerja sebuah perusahaan atau proyek. Penggunaan analisis biaya manfaat dibagi menjadi dua, yaitu organisasi sektor swasta dan organisasi sektor publik. Yang B, analisis etika untuk pemecahan masalah. Kebanyakan para pelaku bisnis mengambil keputusan berdasarkan kepentingan para pemilik atau para pemegang saham. Pandangan ini merupakan pendekatan secara tradisional. Pendekatan secara tradisional ini dimodifikasi menjadi dua cara. Pertama, asumsi bahwa seluruh stakeholder hanya ingin memaksimalkan keuntungan jangka pendek. Kedua, hak dan kewajiban dari beberapa kelompok non-shareholder seperti karyawan, konsumen atau klien, supplier, kreditor, tokoh masyarakat, dan pemerintah memiliki kepentingan dari hasil keputusan yang dibuat dan juga tujuan dan perusahaan itu ikut dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan perusahaan. Poin yang ketiga yaitu mengelola resiko etika dan manajemen krisis. Yang pertama, pengertian resiko etika. Resiko etika merupakan suatu kemungkinan dilanggarnya etika yang disebabkan oleh ketidakmampuan perusahaan atau institusi dalam memenuhi harapan stakeholder supaya suatu organisasi tetap dapat bertahan hidup. Perusahaan dan profesional wajib menjalankan manajemen risiko etika. Secara singkat, pengertian manajemen risiko etika adalah tata kelola yang menjunjung kode etik sehingga dapat meminimalisasi ketidakmampuan perusahaan memenuhi harapan stakeholder. Baiklah, sampai di sini saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.